الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah. Di awal kami mengatakan dijamin bagi siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Benarkah demikian? Mari nanti kita buktikan bersama-sama. Jadi, jika kita ingin setiap urusannya beres, tugas dan kerja terselesaikan dengan baik, rencana berhasil dan berjalan lancar, tujuan dan cita-cita tercapai tanpa ada kendala, halangan, dan musibah apapun, berkah, manfaat, dan maslahat dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah sholat duha 4 rakaat. Ya, sholat duha 4 rakaat. Kita sudah bekerja keras, berusaha dengan maksimal, berjuang mati-matian, tapi ujung-ujungnya tetap Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha yang kita lakukan. Benar bukan? Nah, kenapa kita tidak langsung saja meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi jaminan keberhasilan dan kesuksesan itu? Ingat, sekuat dan sehebat apapun usaha yang kita lakukan, takkan ada artinya tanpa adanya izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari saatnya kita buktikan. Ini bukan hadis biasa, tapi hadis luar biasa, yaitu hadis qudsi. Hadis yang Rasul terima maknanya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum azza wa jalla, ya bani Adam, salli li 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rabb kalian azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupi kamu di akhirnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqul, ya bani Adam, ikfini awwalan nahari bi 4 raka'atin akfika bihinna akhir yaumika. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, cukupkanlah aku di awal siang dengan 4 rakaat, maka aku akan mencukupimu dengannya di akhir harimu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Ibna Adam, la tu'jizni min 4 raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirahu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam, janganlah kamu tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhirnya. Apa maknanya? Ini mengandung makna bahwa ia adalah pesan penting dari Allah supaya benar-benar diperhatikan, diamalkan, dan jangan dilupakan. Begitu pentingnya, sampai ada 2 bentuk perintah yang digunakan, yakni pertama, perintah untuk melakukan dengan lafal sholli li, sholatlah untukku, dan ikfini, cukupkanlah aku. Dan kedua, perintah untuk melarang dengan lafal wala tu'jizni,
dan janganlah kamu tinggalkan. Artinya, di sini Allah benar-benar ingin kita melakukannya, supaya kita mendapatkan kebaikan dan keberuntungan darinya. Ini kami sebutkan untuk menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Nu'aim bin Hammar. Imam Ibnu Hajar al-Haytsami berkata, perawinya adalah para perawi yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani dan Shu'aib al-Arnaud. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda dengan sanad yang kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Uqbah bin Amir al-Juhni. Imam Ibnu Hajar al-Haytsami berkata, para perawinya adalah para perawi yang terpercaya. Shu'aib al-Arnaud berkata, sanadnya sahih dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ad-Darimi dari Nu'aim bin Hammar dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan disahihkan oleh Al-Albani. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Nuwas bin Sam'an dengan sanad yang sahih. Jadi, ketiga riwayat hadis qudsi di atas adalah sahih semuanya. Pada hadis di atas, Allah memerintahkan kita, "Sholli li", salatlah untukku. Ini bermakna perintah agar kita ikhlas menjalankannya, yakni kita mengerjakannya karena mengharap ridho Allah dan berharap pahala darinya. Apa boleh kalau kita mengamalkannya supaya hajat kita terpenuhi dan agar kita dapat rezeki? Tentu saja boleh. Karena bukankah Allah yang merintahkan sholat itu supaya kita dapat rezeki dan keberuntungan darinya? Berharap itu boleh, asal kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Bahkan berharap dan meminta kepada Allah adalah termasuk bagian termulia dari ibadah. Setelah kita mengerjakannya dengan benar dan ikhlas, maka Allah berjanji, "Akfika, aku akan mencukupimu." Ini adalah jawaban Allah setelah sebelumnya Dia memberikan perintah. Maka pola kalimatnya adalah perintah dan jawaban. Perintahnya adalah ikfini, cukupkanlah aku. Dan jawabannya, akfika, aku akan cukupi kamu. Ada kesamaan kata yang digunakan antara perintah dan jawaban, yakni keduanya sama-sama menggunakan asal kata kafa. Ini menandakan bahwa Allah benar-benar akan memberi kecukupan itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan kecukupan Allah itu? Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan, ia akan dijaga dari keburukan, ujian dan cobaan di akhir siang. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahfazi menerangkan, akan dicukupi niat, tujuan atau cita-citamu. Abdi berkata, kamu akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah kamu mengerjakan sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah kepada Allah di awal siang, di waktu duha, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhir siang. Syekh Ahmad Khatibah dalam syarah Targhib wa Tarhib berkata, di sini terdapat dalil kecukupan dan penjagaan Allah kepada hambanya yang mengerjakan sholat ini. Jika kamu mengerjakan sholat duha 4 rakaat di waktu duha, maka Allah akan menjagamu, menolak bahaya darimu, dan mencukupi apa yang menjadi cita-citamu dari urusan dunia, urusan makhluk, urusan musuhmu, dan juga urusan akhiratmu dengan anugerah dan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Syekh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari berkata,
ia akan dijaga dari segala kesusahan dan cobaan di akhir siang. Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud menjelaskan akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Mahmud Abdul Latif Uwaidah dalam Al-Jami' li Ahkamis Shalah berkata, dan termasuk keutamaan sholat ini, Allah akan menjamin kecukupan baginya di hari ia melaksanakan sholat itu, dan kecukupan itu datang secara menyeluruh, mencakup penjagaan dari setan, penyempurnaan rezeki yang halal, menolak kejelekan dan hal-hal yang dibenci, serta perkara-perkara yang mengantarkan pada itu. Mengapa harus 4 rakaat? Bukan 2, 6, 8, 10, atau 12 rakaat. Ini masalah asrar, rahasia yang berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan. Kita boleh kerjakan sholat duha 2 rakaat, 6, 8, atau lebih. Tapi untuk mendapatkan keistimewaan itu, maka harus dengan 4 rakaat. Masalah pahala itu masalah lain, tapi fungsinya akan berjalan jika kita mengerjakannya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Sama halnya, jika kita ingin mendapatkan khasiat dari sebuah obat, maka kita harus meminumnya sesuai dengan jumlah dosis yang ditentukan. Yang pasti, di sini Allah hanya minta 4 rakaat saja, tidak lebih dan tidak kurang. Dan 4 rakaat inilah yang dipilih oleh para imam hadis, sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau berkata, ulama lainnya berpendapat bahwa yang paling utama adalah 4 rakaat. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mufrad fi Sholatid Duha dari sekumpulan imam-imam hadis bahwa mereka memilih sholat duha 4 rakaat karena banyaknya hadis yang datang menyebutkan tentang itu. 4 rakaat adalah jumlah yang ideal, tidak sedikit dan tidak banyak. Sedikit akan menjadikan kurang khasiatnya, dan banyak akan menjadikan sulit istiqomahnya. Kesimpulannya, sholat duha adalah wasilah terbaik agar kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan, serta keterjagaan dan keselamatan dalam setiap harinya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.